Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ari Tristiawati, kemudian saya Leli Kumalasari, Devi Santi, dan juga Elinda Dwi Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang sistem insentif. Pada sistem insentif ini terdapat 6 bahan kajian, yaitu yang pertama mengenai sistem insentif, kemudian tujuan insentif, yang ketiga insentif keuangan, kemudian rancangan sistem insentif, kelima kriteria untuk evaluasi sistem insentif, dan yang keenam mengenai penghargaan kelompok. Yang pertama yaitu mengenai sistem insentif. Sistem insentif termasuk ke dalam 3 elemen utama dalam pengendalian sistem keuangan. Insentif sendiri merupakan program yang dibuat oleh perusahaan untuk karyawan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan motivasi dari karyawan dalam bekerja sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya dan juga dapat meningkatkan prestasi kerjanya di dalam perusahaan sehingga karyawan dapat bersama-sama membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan insentif. Tujuan dari insentif sendiri ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama informational, yang kedua motivational, dan yang ketiga personal related. Yang pertama yaitu informational. Informational sendiri yaitu bagaimana perusahaan dalam memberikan informasi kepada karyawan mengenai apa saja yang penting yang akan dinilai dari pekerjaan mereka, sehingga karyawan dapat memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Yang kedua yaitu motivational. Motivational sendiri bagaimana cara perusahaan untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar karyawan dapat memberikan effort yang lebih kepada kinerjanya sehingga hasil kinerja karyawan akan lebih baik sehingga karyawan dapat bersama-sama mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga adalah personal related. Personal related sendiri didasari oleh 2 poin, yaitu menarik dan juga mempertahankan personel. Hal ini agar rekrutmen dari perusahaan terlihat lebih menarik dari calon pegawai. Selanjutnya adalah insentif keuangan. Tentu insentif sendiri tidak harus mengenai uang, namun memang kebanyakan yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan insentif kepada karyawannya yaitu dengan menggunakan uang. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai insentif keuangan yang telah disebutkan oleh Mbak Leli tadi. Nah, yang pertama yaitu mengenai kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu biasanya disesuaikan dengan biaya hidup karyawan dan juga karena adanya merit based increase, di mana kenaikan gaji berdasarkan kinerja dari karyawan tersebut. Yang kedua yaitu insentif jangka pendek. Biasanya didasarkan pada pengukuran selama 1 periode, baik di tahun sebelumnya dan juga dalam 1 tahun tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengenai insentif jangka panjang, didasarkan pada pengukuran kinerja karyawan selama 1 tahun sebelumnya. Rencana insentif jangka panjang biasanya berlangsung selama 3-4 tahun. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai bentuk insentif jangka panjang yang berdasarkan ekuitas. Yang pertama yaitu rencana opsi saham yang merupakan pemberian hak-hak seperti sejumlah saham perusahaan kepada karyawan. Nah, yang kedua yaitu rencana saham terbatas, di mana insentif berupa saham, namun pegawai yang menerima tidak boleh menjual saham tersebut selama periode tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu rencana stok kinerja, di mana insentif berupa saham, namun saham dapat dijual yang ditentukan oleh kinerja selama periode ke depan. Nah, untuk yang terakhir yaitu rencana apresiasi saham, di mana pemberi manfaat bagi karyawan dari apresiasi harga saham perusahaan, namun karyawan tidak perlu mengeluarkan uang tunai atau perolehan saham itu sendiri. Terdapat rancangan sistem insentif. Yang pertama terdapat formula insentif. Formula insentif sendiri tipe dari imbalan yang diberikan dan didasarkan pada apa yang biasanya dikomunikasikan untuk pengambil bagian dalam rencana insentif pada formula insentif dan menjelaskan kontra insentif. Yang kedua, bentuk fungsi insentif. Pada tingkat pusat laba, sebagian besar perusahaan menentukan batas bawah atau ambang
yang lebih rendah pada kontrak insentif jangka pendek. Yang ketiga, ukuran pembayaran insentif. Pembayaran variabel dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan karyawan tersebut. Jadi, jika kinerja karyawan tidak sepenuhnya diberikan oleh karyawan, maka sistem insentif sendiri dapat membebani resiko mereka atau karyawan tersebut. Lalu selanjutnya terdapat kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif. Ada 6 kriteria. Yang pertama yaitu imbalan harus memiliki nilai. Imbalan yang tidak bernilai tidak akan memberikan motivasi, sedangkan jika imbalan tersebut memiliki nilai yang baik, maka karyawan tersebut akan termotivasi. Yang kedua, ada imbalan harus memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika imbalan yang bernilai, maka pengaruh yang diberikan juga cukup besar untuk karyawannya tersebut. Yang ketiga, ada imbalan harus dapat dimengerti. Karyawan harus bisa memahami dengan baik untuk apa imbalan itu diberikan kepadanya. Yang keempat, ada imbalan seharusnya tepat waktu. Imbalan diberikan seharusnya tepat waktu. Dengan imbalan diberikannya tepat waktu tersebut, maka motivasi atau kinerja dari karyawannya tersebut akan terus meningkat. Yang kelima, pengaruh imbalan harus bertahan lama. Imbalan seharusnya lebih besar nilainya jika perasaan senang dihasilkan dengan pemberian imbalan. Bertahan lama jika karyawan tersebut terus mengingatnya. Jadi, karyawan tersebut akan terus mengingat bahwa perusahaan tersebut telah memberikan imbalan atas apa yang sudah dia kerjakan untuk perusahaan tersebut. Yang keenam, ada imbalan seharusnya tidak dapat dibatalkan. Pengevaluasi kinerja seringkali membuat kesalahan dan beberapa keputusan imbalan sulit untuk diperbaiki dibandingkan dengan yang lain. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai insentif keuangan dan kriteria evaluasi. Imbalan uang dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada perilaku karyawan karena pada dasarnya setiap orang menghargai uang. Di sisi lain, bentuk insentif uang seperti opsi saham sangat mempengaruhi untuk karyawan dengan level yang tinggi. Pembayaran berpengaruh signifikan dalam pergerakan jangka pendek sehingga mendorong eksekutif untuk mengambil ukuran yang mempengaruhi harga saham dengan memaksimalkan nilai pemegang saham jangka pendek. Untuk slide selanjutnya mengenai kelompok imbalan. Kelompok imbalan sendiri akan memberikan insentif langsung ke karyawan ketika mereka mampu mempengaruhi kinerja, sehingga imbalan didasarkan pada tingkat kepentingan. Rencana berdasarkan saham dalam bentuk kelompok imbalan berupa penyediaan insentif langsung untuk sejumlah kecil dari manajer di posisi paling atas yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham. Untuk slide terakhir, kami mengucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.